kabar nih Sobat BSI? Kembali lagi bersama gue Aya, Gue Bia. di Teras Santuy. Terasa dekat, bikin nyaman. Oke, sebelum kita membahas apa yang kita omongin nih Kabi, gue mau Oke. nanya, lu lagi pakai baju apa sih Kabi? Oke, pasti nggak mungkin nggak ada yang tahu nih Nah, ya. iya. Pasti Nggak orang sih. pada kepo nih, kok pembukaan udah pakai baju batik aja nih. Oke, jadi Iya. sekarang gue sama Dakaya ini lagi pakai baju batik. Betul banget, gua makanya Karena pakai kita baju akan batik. menyangkut temanya. Nah, yaitu temanya batik. temanya Kita itu batik. Pokoknya kita akan membahas batik mulai dari sejarah dan lain-lain. Untuk Oke. pemanasan kita akan membahas tentang batik dulu Yes, nih. udah nggak asing ya Nggak di asing kuping. banget. Mulai dari anak mungkin yang pakai batik tuh dari sekolah SD. TK pun juga ada. Kalau Kabi. sekarang mungkin udah ada ya. Iya, udah ada modern TK. makin. Setahu gue itu setiap hari Kamis tuh pakai batik jadwalnya. Ya tergantung sekolahnya. Iya, ya. Mungkin kebijakan ada sekolah yang ya. hari Jumat, Iya. pakai batik. Iya gitu. betul. Pokoknya kalau batik ini setiap sekolah pun punya motif yang berbeda-beda. Jadi betul menandakan banget. oke, batik warna biru ini dari sekolah SMA ini. Berarti kayak misal hijau dari Ciri sekolah khas ini, ya ciri jadinya. khas. Soalnya ngomongin batik nih, gue tuh waktu sekolah SMA itu demen banget waktu harinya tuh setiap hari Kamis Hari pasti Kamis. pakai batik. Oke. Kenapa Oh, gak gue kayak SMP bangga tuh? aja gitu. SMP kan juga pakai batik lu. Tapi kalau SMP kan kita masih kalau menurutku masih peak ya. Oke, masih oke, masih peak. istilahnya pakai rok gombrong, Betul. masih pakai batik ya Oh, lu udah. karena di crop. Iya. Kalau pas SMA itu apalagi yang gue masuk SMA negeri. Pasti kalau anak-anak negeri nih, yang SMA-nya negeri nih sobat PSI pasti pernah banget ngerasain bangga banget pakai batik. Oke, Kalau hari iya, pakai betul. batik tuh dia bangga banget karena Kayak di nanti Iya. ya pakai baju batik gitu. kalau menurut gue itu gue cakep banget deh kalau hari Nah. Kamis pakai batik itu nggak tahu. Pakai rok putih. Kalau iya putih, kalau nggak putih abu. Oh, lu abu. Gitu. Oke. Kalau Jadi gue putih. Putih. Oh, SMK ya? Gue madrasah. Oh madrasah. Oke. Maaf. Langsung balik ke topiknya. Balik ke topik. Jadi nggak tahu kenapa gue tuh bangga banget pakai batik. Yang pertama dan gue tuh kenapa suka pakai batik? Iya. Karena gue tuh suka motifnya. Oh, lu suka motifnya? Motifnya SMA gue tuh keren deh pokoknya warnanya Oke. pun abu biru putih. Abu biru putih. Abu biru putih, cari deh tuh batik apa Bu, SMA apa deh batiknya abu biru putih. Pokoknya Oke. kalau bahas batik ini nggak banyak banget ya. Banyak nggak Mau bahas jenis-jenis dari batiknya mana? juga banyak. Jenis batik. Terus kalau yang kalian tahu batik itu ide kaku banget ya, formal banget. Batik kan apalagi sekarang nih sobat Besi, batik itu nggak cuman bisa dijadiin kemeja. Baju, Kalau kemeja. mungkin kalau orang pakai batik tuh pasti modelnya tuh kemeja. Kalau Iya. sekarang kayak gue pakai dan sama kayak pakai tuh nggak model motifnya kemeja udah ya. banyak ya. Motifnya udah banyak Iya. berbagai Dan macam. bisa dikolaborasi sama bahan-bahan yang lain, bahan polos dicampur sama batik. Oke. Jadi nggak yang monoton batik tok kemeja formal rapat pakai batik enggak. Jadi batik buat kondangan ada. Buat kerja, buat beda kantoran. lagi. Biasanya kan orang kantoran suka pakai batik nih ya, Nah, Kak terus Dia. sekarang tuh batik udah bisa dibikin jadi dress, Hmm, jadi rok. rok, terus bisa ada yang jadi sendal. Kan Nah, sekarang ada sendal sekarang batik banyak banget kan? di daerah-daerah tuh bikin kerajinan dari Dari batik. mulai dari bikin tote bag, tas-tas. Ya, tote bag. Terus kayak apa sih blankon gitu kan iya, batik banyak ya, Kak? banget loh. Nggak tanpa kita sadari tuh Iya. batik bisa dibikin apa aja. Ya betul banget. Manfaatnya tuh banyak banget. Apalagi Indonesia tuh setiap daerahnya tuh punya masing-masing batik. Ya. Mau dari Jakarta pun kita di Jakarta tuh ada loh sebenarnya. Ada Tapi batik. pasti sobat Besi tuh jarang ada yang tahu ya. Iya, karena Batik. kan batik cuman ya elah batik doang Iya, gitu kan. taunya Nggak cuma tahu. digambar. Iya, digambar. Gambar apa? Soalnya kan batik setahu gua itu dia menyangkutnya pasti gambarnya alam. Oke. Boleh dari hewan, tumbuhan. tumbuhan. Pokoknya kan jenis batik tuh banyak banget. Nah, itu nanti kita bahas ya, ada temanya sendiri tuh. Pokoknya kalau pemanasan ini nih kayak bahas batik tuh gue tuh bangga punya batik. Gue bangga Indonesia punya batik karena aku sering lihat artis-artis luar negeri Yang pakai bahkan- batik. Iya. Buat fashion show pun juga Iya, ada yang betul. pakai batik ya, Iya. Kak Bia. Mulai dari artis Korea Oke. pakai batik tuh mereka bangga gitu kan. Terus luar negeri Kate Middleton tuh aja gue pernah lihat mereka pakai dress dari batik. Maksud gue orang luar negeri aja malah kenapa orang luar negeri pada pengen ngakuin batik itu punya negaranya, karena dari negara kita pun pada nggak ada apresiasi buat batik gitu. Kayak batik tuh udah hal biasa banget. Iya, kalau kayak orang nggak ada Indonesia. ngejaganya banget, Iya, padahal betul kan banget. itu punya kita dari dulu gitu. dari zaman Makanya kapan kenapa kan? pada banget pengen diambil ya karena kitanya juga biasa-biasa aja. Nggak ada ngejaganya banget, giliran batik Diambil punya ya, kita iya. diambil. Kita yang marah-marah. Kita kis salah ya. ya.
Kayak Warga orang plus Indonesia 62. tuh iya. Oh, warga plus 62 tuh Iya betul. Aneh ya, aneh. Giliran ada nggak dijaga, Heeh. diambil marah-marah. Betul banget. Jadi pokoknya mereka tuh warga plus 62 itu maunya punya mereka, udah nggak usah diapa-apain, tapi nggak mereka apresiasi juga, maunya tuh begitu. Karena kan kayak- nggak boleh ya Kak ya. Iya nggak boleh harus dilestarikan. Iya dong. dijaga. Apalagi ya kalau nggak bisa bikin batiknya. Bikin batik tuh menurut gue susah ya Kak Bio. Pernah bikin batik? Gak, belum pernah. Oh belum. Tapi iya, gue pun sendiri tuh belum. Tapi kayak kalau ngeliat di berita atau di TV TV tuh kayak suka ada acara televisi cara bikin batik gitu. Kayak lucu gak sih kayak Lucu kayak pakai- gemes gitu kan, pakai apa sih, pakai apa ya? aduh gue lupa lagi namanya. Pakai lilin malam Iya, gitu. pakai lilin malam terus gitu. kain dari kain kanvas putih kayak wow keren. Makanya bisa kenapa harga batik bisa sampai jutaan? Itu Karena pun pembuatannya bikinnya pun ya juga lama banget. nggak Terus yang harus sehari kesabaran. jadi gitu kan. Iya. Kesabaran juga. Makin ribet motifnya makin mahal pastinya kan. Iya betul. Makanya jangan kayak kita misalnya mau beli batik nih, ih mahal banget sih harganya. Tuh kadang suka dengernya tuh gue gimana gitu. Padahal mah buatannya susah ya kan. Iya, meskipun maksudnya lu nggak bisa bikin ya tolong nggak usah bilang pas dijual lu pengen beli harganya mahal gitu. Kalau emang nggak mampu udah, Ya udah, oke gitu aja. Bilang aja. Karena ngomongin batik, pengen cerita sedikit nih ya. Oke, silakan Kak Bi. Jadi bokap gue ini kebetulan wira swasta penjahit. Wow. Penjahit yang dimana dia tuh bikin baju batik. Bikin baju, jadi tuh dia ngambil kain batik tuh dari Pekalongan. Jauh banget ya Iya, Pekalongan. Pekalongan itu kan Sobat Besi udah terkenal banget sama batik ya. Oke. Batik-batik yang mulai dari yang batik tulis, batik di print itu pokoknya dari Pekalongan tuh banyak banget. Jadi bokap gue tuh ngambil kain batik masih yang bahan dari Pekalongan, dibawalah ke Jakarta ke rumah. Itu nanti sama bokap gue tuh dia di baju. Ada yang jadi model baju kemeja, ada yang jadi dress, pokoknya macem-macem lah. Nanti pas dia sudah jadi tuh dia jual ke Tamrin City. Siapa sih ya orang Yang nggak Jakarta tahu nggak Tamrin City ya, City, oke. pusat perbelanjaan yang jual batik-batik mau dari mana-mana tuh di Tamrin City. Tapi pasti bukan di ada. Tamrin City doang sih ya Kak, banyak di mall-mall Iya, yang jualan pasti batik. banyak. Cuman yang udah pusatnya itu terkenal banget tuh Tamrin City. Lo mau nyari yang dari bahannya doang sampai yang udah jadi yang berjuta-juta Ada pasti di situ. ada. Jadi gue tuh tiap hari ngeliat batik tuh nggak enak sih, Mm. enggak. Soalnya kan berbagai macam batik Cuman banyak. karena kalau bokap gue baru datang tuh ya motif batik baru tuh kayak pengen gue ambilin tau nggak bahannya. Oke. Buat Buat aku lu. dong, buat dibikin buat baju aku dong, jangan dijual gitu. Sampai gue kumpulin tuh jadi banyak, tapi kagak dibikin-bikin. Cuman dikumpulin doang. Iya, makanya kalau ngomongin batik, wow. Jadi bokap gue tuh bikin baju, apalagi dia bikin baju batik gitu. Udah persis banget nih gitu kan. Bokap gue juga kadang, tapi bokap gue tuh bukan ngambil yang batik tulis, enggak. Batik apa tuh Batik kalau yang boleh tahu? printan ya. Oh, batik printan. Jadi dia bentuknya printan gitu, tapi ya bagus juga, bagus. Cuma kan kalau yang batik tulis harganya aja mahal, apalagi kalau udah dibikin baju dijual lebih mahal, mahal lagi. kan. Jadi kita nyari yang ekonomisnya aja, tapi tetap yang bagus, praktis ya, yang iya. praktis, tapi berkualitas. Iya betul. Nah kita udah bahas nih tentang batik. Hmm. Selanjutnya kita tuh akan membahas sejarah batik nih Wow, kayak. sejarah Maksudnya, batik ya. Batik itu udah dari abad-abad keberapa ya? Dari zaman dulu Dari udah zaman ada. dulu Dari tuh kita udah belum ada. lahir pun juga udah ada Iya. ya batik Apa Kak Bia. sebenarnya orang Indonesia tuh harus tahu loh Iya. batik tuh dari tahun berapa, batik itu adanya dari daerah mana aja, motifnya apa. Jangan cuma tahu oh iya batik dari Indonesia, sebenarnya jangan kayak gitu. Oke, sekarang tuh kita akan membahas sejarah batik. Nih kayaknya akan ngejelasin sejarahnya batik tuh gimana. Jadi itu sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan kerajaan Majapahit, berkembangnya kerajaan Majapahit. Oke. Dan penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Jadi itu pertama kalinya adanya batik itu di kerajaan Majapahit. Berarti pada dari zaman zaman kerajaan tuh udah ada ya? Iya, udah ada. Udah lama banget Udah ya. lama banget berarti ya. Iya, dan terus juga dalam beberapa catatan pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram. Oke. Kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi batik itu sejarahnya dari Yogyakarta dan Solo. Oh, awal mulanya dari sana ya. Iya, betul. Dan gue mau nambahin nih, setahu gue, batik pada zaman dulu itu, apalagi pas masih zaman kerajaan Majapahit, itu tuh nggak sembarang orang bisa pakai.
batik tuh. Iya. Jadi cuman kalangan tertentu. Jadi benar-benar Ya kalau cuma kita jadi kerajaan-kerajaan Iya, doang kan, iya. sama pengikutnya. Nah, Oke. jadi meskipun nggak dari anggota kerajaan, mungkin dia orang teratas, orang yang berada, orang yang berada. Makanya dulu mungkin kalau ada yang pakai batik udah terlihat mewah banget kali ya, kayak ya. Dan terus juga gue tambahin ya Kabi. Jadi Oke. tuh kayak pengikut-pengikut raja itu pada bikin batik sendiri di rumah. Oke. Istri-istrinya. Oh, gitu. Istri-istrinya tuh kayak apa ya, yang ibu-ibu rumah tangga Iya, bikin batik-batik bikin sendiri. batik ya, rame-rame Iya, jadi gitu ya. berkembang batik di situ. Berkembang, Ya, dari oke. mulai pengikut-pengikutnya raja yang keluar, dia mengembangkan batik tersebut. Oke, Kabia. Oke, kita kalau ngebahas sejarah batik itu udah dari tadi kayak jelasin, berarti itu dari zaman dulu banget. Dari kerajaan Dari zaman Majapahit. Melayu. Nah, gue mau namain, jadi ternyata batik itu tuh ada dari zaman abad 18 dan 19. Wah, lama banget. Bisa dihitung nggak tuh sampai sekarang tuh udah berapa ratus tahun ya? udah nggak kehitung gitu Udah ya. gak kehitung. Tapi keren sih ya yang bikin, maksudnya yang tahu ide batik tuh, yang pemulanya batik itu keren banget sih menurut gua. Bisa yang berkembang kepikiran, sampai iya. sekarang gitu Karena kan. itu keren banget loh. Motifnya maksudnya nggak semuanya sama. Makanya sekarang udah ratusan motif batik. Kalau kita searching itu di Google tuh Sobat Besi, pasti udah banyak banget yang keluar. Udah banyak. Udah banyak banget. Udah nggak puluhan terhitung. batik ya. Iya, makanya. Oke, Kabia. Nah, gue mau jelasin di sini. Ternyata di Solo terkenal ada kampung bernama Laweyan yang erat kaitannya dengan jatuhnya kekuasaan Majapahit ke tangan kerajaan Islam, yaitu Demak. Jadi ada kampung Laweyan di Solo, itu tuh kayak kampung batik. Kampung awal mulanya adanya batik. Jadi tuh kampung itu Di kampung batik itu, doang. iya. Jadi Batik. batik tuh berawal dari mana sih? Maksudnya dari daerah mana sih? Ya itu dari Solo, Dari di Solo. kampung Laweyan. Berarti itu tuh kita harus ke situ ya. Kalau kita Solo. Nih Sobat Besi pasti udah ngasih nggak sama ke Solo ya. ya. Pasti Solo mah di sana, taunya di sana Iya, doang. di sana doang. Kan Nggak Solo tahu, luas iya. kan. Solonya ada apa kan nggak Iya. tahu kita ya. Nggak, Jangan betul. taunya tempat jalan-jalannya doang, tempat makan yang enak, tempat hunting Tempat-tempat gitu ya. sejarah juga harus Iya. dikunjungin dong. Berarti Gitu kan. kayaknya kita harus patungan ya Kak Syara ya. Sampai typo kan. Iya, sampai typo. Kasihan Kak Ayah, maafin Sobat Ya Besi. Allah, Jadi Kabir. saking PPKM nggak bisa liburan kan, berarti kita harus ke Solo nih, beneran nih, Ke Solo dan ke Jogja. ke Jogja. Itu berdekatan kan ya, Solo dan Jogja? Iya, deketan. Terus jadi tempat favorit orang liburan juga nggak sih ya? Iya. Makanya berarti orang liburan jangan cuma kalau kita pengen liburan biasanya cuma cari tempat makan yang enaknya apa, Tempat yang cakep apa yang Foto-foto. lagi buat tempat-tempat berarti kita kan viral harus gitu cari kan. edukasi ya sih Iya, kalau liburan, betul. apalagi kalau yang ngajak keluarganya, bawa anak, apalagi yang istilahnya online kayak gini kan, mending kita kasih pelajaran tambahan. Iya, Kita sedikit-sedikit lah ya, kita belajar ajak ke sedikit. Solo, kita kenalin ini batik, cara bikin batik tuh gini kan, lebih bagus kan liburan happy tapi kan dapat ilmu iya, juga, dapet ilmu juga, nggak cuma betul. liburan hahihi doang. Oke, kalau kita udah ngebahas sejarah batik ini, kita akan membahas cara merawat batik. Oke, apa itu Kak Bia kalau boleh tahu? Oke, gue bakal ngejelasin cara merawat batik. Yang pertama itu cuci batik dengan air hangat dan bahan khusus. Jadi Sobat Gaji, ternyata kalau kita merawat batik tuh nggak bisa sembarangan. Kita tuh harus mencuci batik dengan seharusnya ya. Iya. Harusnya mencuci batik tuh dengan air yang hangat. Oh, air hangat. Iya. Jadi Oke. mungkin karena batik kan ada yang motifnya batik tulis, itu kan mudah Mudah luntur. mudah pudar. Jadi kalau biar warnanya nggak luntur, biar tetap bagus tuh, bagusnya tuh pakai air hangat. Yang kedua ada, Kedua itu jangan apa? jangan menjemur batik di bawah sinar matahari langsung. Itu bisa kenapa tuh Kak Bia? Nah, kain batik yang dijemur di bawah matahari langsung warnanya Oke. cenderung cepat pudar. Untuk itu setelah dicuci, kain batik sebaiknya dijemur di tempat teduh. Jadi untuk warnanya juga tetap bagus, nggak cuma dicuci Nggak pakai luntur air hangat. juga ya kan? Iya. Jadi harusnya tuh di tempat yang di angin-angin aja, Iya, kalau iya, bahasanya di angin-angin tapi kering. Soalnya gue juga punya baju batik yang langsung dijemur di sinar matahari langsung tuh benar-benar kayak luntur gitu loh. Luntur, pudar, terus kayak mungkin karena kainnya nggak terlalu bagus, jadi kering tuh, kerak gimana ya kalau dibilang kain kering ya.
kayak kanebo kering gitu. Iya kayak gitulah. Jadi mungkin gue juga baru tahu nih ternyata tipsnya jangan dijemur di bawah matahari langsung. Oke, gue juga baru tahu tipsnya dari lu nih Kak Bia. Thank you banget udah ngasih tips. Yang ketiga, jangan menyetrika kain batik secara langsung. Jadi setelah kering, batiknya sebaiknya disetrika dengan meletakkan sehelai kain di atasnya. Oh, berarti harus pakai alasnya lagi ya Kak Bia. Jadi ada alasnya kita harus lagi di benar-benar atas. ngejaga banget ya. Jangan cuman belinya aja gitu. Iya. Kayak sayang ya kalau udah beli batik mahal-mahal tapi cara ngerawatnya nggak bener itu kan biasanya kalau orang beli nyuci udah jemur. Ternyata ada cara-caranya tertentu. Jadi kalau ngegosok batik itu bagusnya kita taruh bajunya dulu atau roknya, kain batik, baru dialas sama alasan lagi selai di atasnya. kain, disemprot air baru kita gosok biar bagusnya ya. Biar terjaga ya batiknya. Jadi yang keempat itu tempatkan kain batik di plastik tertutup. Jadi nih Sobat Besi, kalau cara ngerawat batik tuh nggak yang bisa cuman dicuci, setrika, masukin lemari. Ternyata nggak boleh, seharusnya tuh nggak boleh. Jadi kita harus sebaiknya kita taruh di plastik baju. Oh, kayak di laundry gitu ya. Jadi biar takutnya kan dimakan rayap ya. Oke. Ya kan, itu rentan banget dimakan rayap ya kalau baju batik. Apalagi lemari zaman sekarang tuh kan kayu, jadi gampang banget rayap ada di situ. Iya, gitu kan. masuk ya. Kan nyesek banget ya, udah mahal belinya. Pas dimakan rayap. Batiknya dimakan rayap. Sayang banget. Itu sering banget tuh pasti tuh ibu-ibunya nih Sobat Besi pasti sering nih ngamuk-ngamuk bajunya pada bolong ya kan gara-gara rayap ini. Kalau nggak rayap tikus ya. Nah, bener. Makanya harus dijaga, dimasukin ke plastik baru dimasukin ke lemari. Oke, thank you banget nih Kak Bia tipsnya. Yang kelima ini ada lagi. Oh, masih banyak. Masih banyak. Lanjut Kak Bia. Yang terakhir itu hindarkan parfum di baju parfum. batik. Tapi kan kita harus wangi, harus tetap wangi. Tapi kan seharusnya pun pakai parfum bukan di baju. Oh, di tangan. Di tubuh. Di tangan. Bisa di leher, di tangan, di belakang telinga. Jadi kayak mungkin kan parfum ini mengandung alkohol. Kalau kita semprotin ke baju kan mungkin luntur ya? Takut bukan luntur, kayak berbekas kuning-kuning gitu kan. Berbekas. Jadi kan gak bagus lagi batik kitanya. Jadi jelek lagi. Iya, jadi itulah cara-cara ngerawat batik nih. Mungkin yang nggak tahu tuh jadi tahu. Jadi oh iya, gue kalau punya batik tuh gue harus dijaga. Gue nyucinya pun harus dispesialin ya kalau kata kita mah ya. Spesial banget ya kalau ngerawat batik itu. Iya, makanya. Oke, kalau udah membahas cara merawat batik itu kita akan membahas jenis batik nih dan maknanya. Jadi gue akan sedikit menjelaskan jenis-jenis batik beserta maknanya. Jadi itu ada batik Megamendung. Batik Megamendung ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi tuh sejarah batik Megamendung ini berkaitan dengan kedatangan masyarakat Cina ke Cirebon pada abad ke-16. Jadi tuh selain jenis-jenis batik ada maknanya juga Kak Bia, ada maknanya batik. Pembuat batik pun gak cuma asal gambar gambar. Mereka bikin bentuk, bikin motif tuh ada artinya gitu ya. Iya betul. Nah, yang kedua itu ada batik Cuwiri. Batik Cuwiri ini berasal dari Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Khas batik Cuwiri ini adalah corak warna-warninya yang berasal dari tanaman soga. Nah, jenis batik ini biasanya digunakan dalam upacara mitoni. Nah, batik Cuwiri ini juga kata Cuwiri sendiri juga berasal dari ada artinya. Artinya kecil-kecil. Oh, berarti mungkin motifnya kecil-kecil ya, tapi rame gitu kali ya. Iya. Nah, yang ketiga itu ada batik Ulam Sarimas, yaitu berasal dari Bali. Udah nggak asing lagi ya. Kata Bali. Sampai Bali pun punya motif batik loh. Iya. Lanjut. Jadi Ulam Sari itu adalah satu motif batik yang berasal dari Bali. Motif ini biasanya menampilkan ikan dan udang. Jadi lebih ke laut ya. Jadi tuh kayak mata pencahariannya mereka gitu. Nih, jadi Sobat Besi kayak itu tadi udah nyebutin sebagian jenis-jenis batik. Karena tuh jenis-jenis batik banyak banget. Nah, gue tuh nggak mau kalah nih orangnya dari Kaya. Jadi gue silakan Kak Bia. Jadi gue tuh pengen nyebutin juga, malah gue pengen sama maknanya nih. Oke. Jadi yang pertama itu tadi kayak yang Kaya bilang ada batik Megamendung. Kalau tadi artinya kalau tadi Kaya cuma menyebutkan daerahnya dari mana, gue bakal nyebutin ada maknanya. Apa tuh kalau boleh tahu maknanya Kak Bia? Motif Megamendung ini
bermotif berbentuk awan biru yang berada di langit cerah. Ternyata makna dari motif batik Mega Mendung adalah cerminan kesabaran manusia yang tidak mudah marah. Oh, jadi kayak Jadi artinya kan kita baru tahu kan? kayak bersabar. Baru gitu. kita baru ngerti loh. Baru ada Yang baru ada baca maknanya. baru ngerti loh. Yang kedua itu ada batik Sidomukti yang tadi juga, yaitu maknanya itu kain batik Sidomukti biasanya dipakai nama lain dari batik Sidomukti adalah kain sawitan nih. Kain sawitan. Kain batik Sidomukti biasanya dipakai pada upacara adat dan penting lainnya. Oh, jadi lebih ke adat ya, dia lebih ke adat. Jadi ya, yang pakai itu mungkin biasanya cuma di adat-adat tertentu, di hari-hari tertentu aja. Setiap hari bisa pakai batik. Oke, lanjut Kak Bia. Nah, jadi yang ketiga ini ada batik kawung. Batik kawung. Jadi kawung ini maknanya ini gambar kawung pada kain itu mempresentasikan teratai yang mengandung makna kesucian, keindahan dan umur yang panjang. Tuh kan kita bisa ya pakai batik nih. Tahu-taunya artinya kita didoain panjang umur, suci. Kan kita cuma tahu, motifnya bagus ya. Iya, cuma kalau udah tahu artinya kan, berarti kan sama aja didoakan panjang umur, kesucian, keindahan. Terus yang keempat itu batik Pekalongan. Tadi udah gue bahas nih, sampai bokap gue juga ngambil batik di Pekalongan karena dia benar-benar terkenal. Oke, batik Pekalongan ini dia tuh lebih mewakili seperti gambar aneka bunga dan hewan seperti capung, burung dan lain-lain. Makna dari motif batik ini menekankan pada unsur keindahan dan kecantikan. Jadi Pekalongan ini lebih ngambil ke bunga, hewan, ke kecantikan gitu ya. Jadi lebih kalau dilihatnya lebih cantik, lebih bagus, lebih elegan. Gitu. Oke. Ada lagi Kak Bia? Ada dong. Masih ada? Masih. Kan temanya nggak mau kalah deh kayak. Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir apa tuh? Batik Parangkusumo. Kayak asing nggak? Kayak enggak ya? Maksudnya kita kayak pernah dengar gitu ya, kayak pernah dengar. Iya. Jadi batik Parangkusumo ini asalnya dari Solo. Oh, dari Solo. Oke. Iya, jadi Solo ini berarti tadi kita bahas itu ada Solo ya? Ada Solo juga. Solo kan berasal dari Solo juga. Iya, benar. Jadi Solo itu banyak motif batik yang dikeluarkan. Asal Solo ini cukup dikenal luas. Motif ombak laut mengandung arti perjuangan hidup sesuai dengan filosofi yang tergambar dalam ombak yang seolah menghantam tebing. Oke, jadi mungkin motif batiknya tuh kita suka lihat yang ada bentuknya yang seperti ombak gitu kan sering banget gue lihat tuh kalau yang ombak-ombak itu ya. Oke, ada artinya ya. Ada artinya loh, jadi ada maknanya. Semua gue rasa pokoknya setiap arti batik ada maknanya, ada makna dan artinya. Asal dibikin sama pembuatnya bagus, cakep tuh enggak pasti. Enggak yang abal-abal. Apalagi soalnya orang zaman dulu itu lebih penting membuat sesuatu tuh harus yang berarti. Jadi nggak cuma asal bikin, harus ada maknanya juga. Yang kita pakai pun harus ada maknanya juga. Nah, kita udah membahas tentang jenis-jenis batik. Nah, sekarang gue akan membahas jenis apa sih, fakta unik. Oke, Sobat Besi, maafin kayak ini agak belum makan siang mungkin ya. Jadi kita di sini akan membahas fakta unik dari batik. Iya, fakta unik tentang batik. Nah, ada apa aja tuh kayak? Fakta unik batik itu yang pertama itu ada penetapan Hari Batik Nasional. Wow, jadi Hari Batik Nasional pun ada. Jadi hari nasional ya? Iya, hari nasional. Jadi itu sejak 2 Oktober 2009 silam di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan dan non bendawi. Jadi itu dari tahun 2009 udah ada Hari Batik Nasional ditetapkan tanggal 2 Oktober untuk mengapresiasi daripada pendahulu yang membuat batik. Betul. Makanya mungkin sampai sekarang kuliah pun kita suka kalau ada hari batik disuruh pakai hari batik ya, karena hari batik pakai batik, orang pada pakai bagus-bagusan batik. Dia tuh bangga loh harusnya. Iya, bangga loh, harus bangga. Yang biasanya kita nggak mikirin baju gitu ya, nggak mikirin batik gitu ya, jadi kan sekarang besok mau pakai batik motif apa, otomatis kita jadi ngoleksi batik. Iya. Mau nggak mau emang harus ya, emang harus, wajib. Siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Masa mau orang gitu kan nggak mungkin. Masa orang luar nggak mungkin dong. Makanya. Yang kedua itu ada asal kata batik. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata dua adalah titik yang berarti titik. Jadi tuh batik itu ada
apa namanya asal katanya. Oke, ada asalnya, jadi nggak ada asal kata batik gitu ya? Iya, kan orang batik doang taunya, nggak tahu asal gue pun batik. taunya gitu. Oh, jadi ada Iya, ada asalnya. ada asalnya. Nah, yang ketiga itu ada teknik pembuatan batik. Zaman dahulu batik dilukis menggunakan tangan di atas kain. Oke. Selain itu proses pembuatan batik selalu diawali dengan huruf N. Jadi tuh bikin batik tuh nggak asal-asal langsung bikin. Gitu. Jadi sampai ada hurufnya pun teknik, sama ini. iya. Cara bikinnya pun ya. Ada cara apa aja bikin. sih itu? Apanya tuh? Dari huruf N-nya itu ada kepanjangannya nggak kayak? Seharusnya ada ya. Seharusnya ada sih. Gantian nih. Okay. Gue bakal ngejelasin nih sobat Besi. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin N itu apa ya? Kan orang cuma tahu huruf N doang. M. Kita nggak tahu ya kepanjangannya. Jadi teknik pembuatan batik itu diawali dengan huruf N nih. Rangkaian prosesnya yang pertama itu ada nyungging. Oh, N itu nyungging. N yang pertama nyungging. Okay. Yaitu artinya membuat pola motif batik di atas kain. Oke. Yang kedua nyungging. itu yang ada kedua apa? ada menjaplak. Enjaplak Gitu. Artinya itu memindahkan pola dari kertas ke kain. Oke, jadi tadi yang pertama kita bikin polanya dari polanya dari kertas dulu baru dipindahin ke kain. Oke. Yang ketiga itu ada ngelowong. Ngelowong dari N juga ya. N semua ya? Iya, yang artinya melekatkan malam di kain dengan canting sesuai garis pola. Jadi kita bikin motifnya tuh ngikutin dari gambar yang sudah ditempel kertas yang ada di kain. Yang keempat ada nyiseni. Nyiseni itu memberi motif isian atau isen pada motif yang sudah dilekatkan dengan malam. Yang kelima ada nyolet. Nyolet itu mewarnai motif bunga atau burung dengan kuas tuh. Kita warnain burung hewan-hewan aja ada tekniknya namanya ya, nyolet. Ada nyolet. Kita cuma taunya gambar apa lu? Burung. Kan orang gambar burung cuma asal-asalan doang ya Kak. Ternyata ada misalnya kita gambar hewan atau gambar apa, ada bahasanya nyolet. Nyolet apa? Kan kita jadi tahu ya. Meskipun asing tapi ternyata ada juga kayak gitu. Lanjut, masih ada lagi kan nih Kak Bia? Habis. Oh, udah habis. Nah, mungkin jadi sobat BSI ini bisa belajar dan kita bahas hari ini ya, mulai dari cara merawat, terus fakta unik, jenis-jenis batik. Ya, betul. Gue pengen pesan pokoknya jangan malu ngakuin batik ya. Harus bangga pakai batik, jangan cuma di pikirannya karena batik. tuh motif batik coba banyak. Gak stuck di situ aja. Apalagi zaman sekarang modern cuy. Iya. Dari yang udah nggak cuma kemeja doang, bisa yang misalnya lu suka modelnya mau sampai kebaya pengantin pun bisa. Ada. Tinggal lu beli aja kainnya, lu bikin sendiri kan? Kan biasanya kayak gitu ya. Iya. Jadi udah nggak usah mikir batik. Iya. Nggak usah pusing-pusing deh. Kalau batik kayaknya yang dilekatin itu emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, mau rapat atau gitu kan. Anak muda sekarang nih kayak gue yang pakai makanya kan modelnya beda ya, gak bosen gitu ya, kan, lucu. Kayak istilahnya nongkrong juga, kan keren zaman sekarang tuh lagi pada happening banget, nyesuaiin pakaiin batik sama style-style yang zaman sekarang itu keren banget menurut gue. Oke, mungkin hari ini kita bakal bahas segitu dulu ya tentang batik ya kayak ya. Udah mulai semuanya udah kita bahas nih, mungkin sobat Besu sedikit-sedikit udah paham. Sedikit paham, sedikit kita juga menjelaskan ya. Iya, kita menjelaskan pun sambil belajar. Oke. Mungkin segitu dulu ya kayak ya. Gue Bia, gue Ayah. Di Teras Santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Bye.